Assalamualaikum gamers. Berjumpa kembali dengan saya Prabu Semi dalam channel Prabu Semi. Salam Pajajaran. Oke, seperti biasa sebelum saya lanjut video ini, saya mohon dukungannya, saya mohon support daripada sahabat-sahabat gamers ROK dimanapun kalian berada. Tolong klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video dari saya. Dan jangan lupa like, share, and comment. Oke, terima kasih. Oke, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan men-sharing bagaimana memahami manajemen troops yang baik. Jadi di video kali ini saya akan coba memberikan gambaran referensi bagaimana cara kita sebagai player itu bisa memanajemen troop dengan baik. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bersama, saya memiliki troops T5 infanteri 1.512.000 sekian, cavalry 1.215.000 sekian, archer 1.151.000 sekian, dan Sikh 881.000 sekian. Itu troops T5 saya. Kemudian saya juga memiliki T4 infanteri 232.000. Kemudian juga T4 cavalry 256.000 dan T1 Sikh 155.000. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan perihal manajemen troops yang saya terapkan, yang saya lakukan. Jadi begini, apapun tipe unit kamu, entah itu kamu adalah pemain infanteri, entah itu kamu adalah pemain cavalry ataupun pemain archer, ada beberapa hal yang harus kalian pahami dan kalian terapkan. Satu, apapun tipe permainan kamu, baik infanteri, archer maupun cavalry, kamu harus memiliki jumlah troops cavalry yang lebih banyak. Ya, kenapa? Karena apapun tipe unit kamu, baik itu kamu infanteri, archery, ataupun bahkan cavalry, kamu pasti akan sering mengikuti event-event. Nah, event-event itu seringkali membutuhkan unit cavalry, bukan unit infanteri dan unit archer. Jadi, apapun tipe unit kamu, kamu tetap harus memiliki troops cavalry yang lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, jika kamu pemain infanteri, banyakin troops infanteri juga. Jika kamu pemain archer, banyakin troops archer juga. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pemain cavalry? Tentu dong, cavalry kita kan pasti sudah lebih banyak jumlahnya karena kita juga ingin mengikuti event-event dengan baik. Nah, kalau kita pemain cavalry, itu baiknya kita juga memiliki troops infanteri yang lebih banyak. Jadi antara pemain cavalry dengan pemain infanteri itu jumlah troops yang dimiliki itu hampir sama, yaitu infanteri dan cavalry. Oke. Nah, jadi ambil contoh, saya adalah pemain infanteri, makanya troops infanteri saya lebih banyak daripada yang lain. Tetapi troops cavalry saya juga saya bikin banyak. Kenapa? Karena saya juga ingin mengikuti event-event dengan baik. Tentu event-event itu seringkali banyak membutuhkan atau menggunakan unit cavalry. Seperti itu. Kalau kamu pemain archer, tentu troops archer kamu harus lebih banyak. Kedua adalah cavalry kamu juga harus banyak. Kalau kamu pemain cavalry, pertama troops cavalry kamu juga harus lebih banyak. Kedua, troops infanteri kamu juga harus lebih banyak. Nah, yang lainnya menyesuaikan.
Oke. Nah, kenapa saya juga memiliki troops T1 SIG? Ya, karena gini, karena saya ingin farming dengan cepat. Tentunya kalau kita ingin farming dengan cepat, kita harus menggunakan SIG T1. Tidak bisa selain SIG T1 karena hanya SIG T1 yang bisa bergerak lebih cepat dibandingkan SIG level-level lainnya. Makanya saya membuat 155.000 dan itu cukup sih kalau misalkan saya ingin 5 March farming menggunakan SIG T1 ini lebih dari cukup. Kadang-kadang kan kita cuma menggunakan 4 ya. Kadang-kadang kita cuma menggunakan 4. Nah, sisanya itu pasti kita kan farming di pit aliansi ya. Nah, kalau di pit aliansi saya sering menggunakan SIG T5. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa saya juga memiliki Cavalry T4? Nah, ini nanti nih Cavalry T4 saya ingin buat dia sekitar 270.000. Kenapa? Karena begini, walaupun kita ini sudah pemain T5, kita tetap harus memiliki Cavalry T4. Ada kegunaannya seperti satu, ketika kita ingin mengambil rune, kita bisa menggunakan T4. Ketika kita ingin mengisi bendera, kita masih bisa menggunakan T4. Kecuali kalau misalkan kita ngisi benderanya itu dalam peperangan ya. Dalam peperangan ya mungkin kita bisa menggunakan T5. Tapi kalau misalkan bikin bendera biasa, santai, kita bisa kirim T4. Karena jalan tentu lebih cepat dibandingkan Cavalry T5. Dan mungkin bisa juga ketika kita ingin duel, ketika kita ingin duel dan kita ingin uji bagaimana dengan T4, bagaimana dengan T5, kita tahu perbandingannya di situ. Jadi tetap kita harus memiliki jumlah cavalry T4 yang memadai. Kemudian juga kenapa saya juga memiliki T4 infanteri? Sama ya kan, kurang lebih fungsinya hampir sama dengan cavalry T4, tapi tentu kita tidak menggunakannya untuk mengambil rune atau untuk membuat bendera. Ya kan, kita bisa gunakan dia untuk satu, kita ingin tes commander menggunakan T4, atau misalkan kita ingin battle menggunakan T4 jika memang suatu waktu kita ingin lebih hemat ya, kita ingin lebih hemat secara RSS dan speed up, kita mungkin bisa menggunakan T4. Nah, ini rencana saya T4 saya ini untuk infanteri saya mau ngumpulin sampai dengan sekitar 600.000 ya. 600.000 ya, 600.000 saya mau bikin. Jadi selama itu saya masih akan terus membuat troops infanteri T4. Oke. Kemudian saya bahas lagi nih bagaimana pengaplikasiannya ketika kita battle. Nah, seperti ini. Jika kita pemain infanteri, jangan mengorbankan unit T5 infanteri kita untuk mengisi rally, baik itu rally leader, menyerang kota, menyerang flag, menyerang garrison, ataupun defense flag. Kecuali kita menjadi rally leadernya atau kita menjadi defense flag-nya. Untuk leader defense flag-nya ya. Kenapa? Sekarang begini. Ya kan? Kita adalah pemain T5 infanteri. Oke. Tentu kita akan mengumpulkan banyak sekali T5 infanteri yang kita buat. Ya kan? Lebih baik T5 infanteri ini yang kita buat karena memang kita adalah pemain T5, kita manfaatkan, kita maksimalkan di battlefield T5 infanteri kita. Oke, jadi jangan dibuat untuk mengisi rally yang menggunakan infanteri atau mengisi defense flag yang menggunakan infanteri. Kecuali jika kamu menjadi rally leadernya atau leader defense flagnya. Itu kamu wajib mengisi dengan T5 infanterinya. Nah, lalu bagaimana? Isilah dengan T4 infanteri yang kita miliki, entah itu entah itu rally ataupun defense flag. Oke,
Itu khusus pemain infanteri ya. Lalu bagaimana jika ada rally yang memakai cavalry, ada kalau defense nggak mungkin ya. Defense kita nggak mungkin pakai cavalry kecuali defense flag-nya itu leadernya adalah Wu Zetian dan kawan-kawan yang model-model leadership ya kayak Wu Zetian, kemudian Yi Sun Sin, kemudian Theodora ya, itu mungkin cavalry bisa kepake. Nah, kalau misalkan untuk mengisi rally-rally yang menggunakan cavalry atau defense flag yang bisa menggunakan unit cavalry, kirim cavalry T5 kita. Kenapa? Karena cavalry T5 kita siap mati. Kalau memang kita pemain infanteri, itu yang siap mati itu adalah cavalry T5, archer T5, dan sikh T5. Jangan dikorbankan T5 infanteri kita. Lebih baik T5 infanteri kita karena kita adalah pemain infanteri, fokus kepada battlefield. Seperti itu. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Karena itu bisa mempengaruhi masa depan permainan kalian. Seperti itu. Oke? Jadi ketika kalian ini adalah pemain T5 infanteri, yang harus dikorbankan T5-nya adalah cavalry, archer, dan sikh. Jangan dikorbankan T5 infanteri kecuali kalau kamu adalah rally leadernya atau leader defense flag-nya. Kamu wajib mengisinya dengan T5. Seperti itu. Jadi kalau ada rally yang menggunakan unit infanteri, jika kamu adalah pemain infanteri, kirim T4. Pun juga dengan defense flag, kirim T4 infanteri kamu. Kecuali kalau ada rally yang menggunakan T5, archer, ya ataupun mungkin defense flag yang bisa menggunakan unit archer atau cavalry, kirim T5 kamu. Karena T5 kamu baik cavalry maupun archer itu siap mati. Hal yang sama juga berlaku jika kita adalah pemain cavalry maupun pemain archer. Oke. Jika kita pemain cavalry, sebisa mungkin kita jangan korbankan cavalry T5 kita. Kecuali kita sebagai rally leader atau leader defense flag. Ya tentu kalau leader defense flag pasti kita menggunakan Theodora, Wu Zetian, atau Yi Sun Sin yang leadership yang kita bisa menggunakan 3 unit tentunya. Seperti itu. Hal yang sama juga berlaku untuk unit archer. Seperti itu. Ini adalah salah satu. Maaf, kita tunggu dulu. Ada azan subuh. Karena aku juga bikin video ini pagi-pagi. Makanya nih kita sembari ngopi. Ngopi dulu ya, coy. Kita dengarkan azan subuh dulu sebentar. Donec sol et luna surgente supervisatio. Perseverabo.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, lanjut. Terima kasih sahabat-sahabat gamers ROK sudah setia menunggu. Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, di sini. Oke, kita lanjut. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ya kan? Jadi ketika kita adalah pemain unit infanteri, jangan dikorbankan unit infanteri T5 kita untuk mengisi rally ataupun mengisi defense flag. Tetapi jika kita menjadi rally leadernya atau menjadi leader defense flagnya, wajib kita turunkan T5 kita, entah itu infanteri, cavalry, archery, ya. Hal yang sama juga berlaku ketika kita adalah pemain cavalry. Jangan kita mengisi rally cavalry dengan T5 kita. Pun sama dengan unit archer, kalau kita pemain archer, jangan mengisi rally dengan archer T5 kita. Kita kirim T4. Ya, itu seperti itu kurang lebih manajemennya, karena itu akan mempengaruhi masa depan troops kamu. Kecuali kalau misalkan dia rally-nya bukan troops tipe permainan kamu. Kayak misalkan kalau kamu unitnya archer, rally-nya infanteri, kirim T5. Rally-nya cavalry, kirim T5. Oke. Jadi kesimpulannya, jika kamu adalah pemain unit infanteri, atau kamu pemain unit cavalry, atau kamu pemain unit archer, T5 infanteri kamu, atau archer kamu, atau cavalry kamu yang sesuai dengan tipe permainan kamu, itu kamu korbankan di battlefield. Jangan untuk mengisi rally. Kecuali kamu sebagai rally leadernya atau leader defense flag-nya. Jelas ya? Oke, aku rasa cukup penjelasan aku tentang manajemen troops yang baik. Semoga bisa kalian mengerti dan mudah untuk dipahami. Dan ini bisa menjadikan referensi agar segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik. Kalian juga kedepannya bisa lebih memanage troops dengan baik dan bisa menjadikan akun-akun ROK kalian lebih baik dari hari ke hari. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih. Semoga bisa berkenan dan menghibur kalian semua. Dan saya selalu berterima kasih atas support kalian yang selalu setia menonton setiap video-video dari saya dan memberikan dukungan kepada saya. Jika sahabat-sahabat gamers ROK dimanapun kalian berada, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar, atau mungkin kalian ada saran atau kritik kepada channel ini, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan baca semuanya. Jika ada permintaan, jika saya bisa, akan saya kabulkan di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.